analisis jalur. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah tentang analisis jalur. Analisis jalur atau path analysis itu adalah merupakan bagian lanjut dari analisis regresi, ya, dimana di dalam analisis regresi yang pernah kita pelajari sebelumnya itu adalah umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Tetapi untuk analisis jalur atau path analysis ini tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas atau variabel independen melalui variabel intervening terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Oke, untuk analisis jalur itu adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas, yaitu hubungan model kausal atau hubungan sebab akibat antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Jadi di dalam analisis jalur sendiri itu tidak dapat menentukan yang namanya hubungan sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel itu telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Jadi nanti apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara 3 atau lebih variabel dan tetapi tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis dari kausalitas imajiner. Oke, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh untuk analisis jalur. Di sini menguji hubungan antara namanya pendidikan terhadap gaji akhir dan apakah hubungan pendidikan atau education dan gaji akhir atau salary dimediasi oleh variabel gaji awal atau salary begin. Ini adalah untuk diagram jalurnya. Diingat bahwa di dalam analisis jalur yaitu juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Dilihat ya. Oke, di sini ada pengaruh langsungnya yaitu education ke salary dan pengaruh tidak langsungnya yaitu education melalui salary begin baru ke salary. Oke ya. Ini ada P1, P2 dan P3. Jadi di dalam analisis jalur perbedaan dengan analisis regresi. Kalau analisis regresi biasanya terletak pada nilai koefisien regresi atau konsta dari nilai X1, X2 atau Xn dan seterusnya ya. Sedangkan untuk analisis jalur yang nilai yang terletak pada peta. Jadi di sini yang membentuk adalah P1. Jadi nilai P1, P2 dan P3. Itu adalah perbedaan untuk analisis jalur dengan analisis regresi. Oke, tadi ya di dalam analisis jalur juga menentukan ada tidaknya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsungnya yaitu tadi ya, pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan gaji akhir, salary yaitu P1 tadi membentuk P1. Pengaruh tidak langsungnya adalah pendidikan yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan gaji akhir, yaitu dari gaji awal P2 baru ke gaji akhir P3. Jadi total pengaruh hubungan pendidikan ke gaji akhir, jadi total pengaruh pendidikan ke gaji akhir itu adalah korelasi antara education dan salary ditambah dengan pengaruh tidak langsungnya tadi. Jadi P1 ditambah pengaruh tidak langsungnya adalah P2 sama P3. Dilihat di sini, pengaruh tidak langsungnya adalah P2 sama P3. Pengaruh langsungnya adalah P1. Jadi total pengaruh antara education ke salary yaitu P1 ditambah P2 dikalikan P3. Ini adalah total pengaruh hubungan dari pendidikan ke gaji akhir ya. Untuk persamaan regresinya
untuk mencari nilai P1, P2 dan P3 kita melalui persamaan regresi, yaitu yang pertama adalah E1 di sini. E1 di sini menuju ke sel begin ya. Menuju ke sel begin. Jadi yang menuju ke sel begin di sini adalah education. Persamaan regresi yang kita dapatkan adalah alpha sel begin sama dengan alpha plus P2 education plus E1. Itu adalah persamaan regresi yang pertama. Yang kedua adalah E2 ini menuju ke seleri. Yang menuju seleri adalah sel begin dan education. Jadi persamaan regresinya adalah seleri sama dengan alpha plus P1 education plus P3 sel begin plus E2. Itu adalah persamaan regresinya. Bisa dilihat di sini. Sel begin sama dengan alpha plus P2 education plus E1. Seleri sama dengan alpha plus P1 education plus P3 sel begin plus E2. Jadi dari diagram jalur itu dapat dibentuk persamaan regresi ini. Nanti kita masuk ke SPSS untuk mencari nilai P2 dan nilai P1 dan P3. Jadi nanti untuk nilai P1 nanti kita untuk nilai P1, P2 dan P3 nanti kita dapatkan dari standar koefisien. Jadi untuk P2 itu standar koefisien dari education, P1 itu adalah untuk standar koefisien dari education dengan persamaan regresi ini, dan P3 itu adalah koefisien standar koefisien dari sel begin. Gitu ya. Kita masuk ke SPSS. Oke, tadi untuk ini adalah SPSS-nya. Kita buka datanya adalah employeedata.sav ya. Kita buka di sini. Oke, ini adalah datanya. Oke, persamaan regresi yang pertama adalah sel begin sama dengan alpha plus P2 education plus E1. Kita regresikan dulu. Dependennya adalah sel begin, independennya adalah education. Oke. Maka P2 nya kita dapatkan. P2 adalah nilai standar koefisien dari education. Jadi di sini P2 nya adalah sebesar 0,633. Itu adalah P2 nya. Sekarang kita cari P1 dan P3. Kita reset. Di sini dependennya adalah salary, independennya adalah education plus sama sel begin. Oke, kita Oke, kita lihat di sini P1-nya adalah P1 itu adalah standar koefisien dari education yaitu 0,172, sedangkan P3-nya adalah 0,771. Oke, tadi kita dapatkan ya bahwa P1, P2, P3 ya. P1-nya adalah pengaruh. Di sini untuk P1 yaitu adalah pengaruh langsung antara education ke salary. P2, P3 ini adalah pengaruh tidak langsung antara education ke salary melalui salary begin. Oke, di sini ada E1, ada E1 dan ada E2. E1 di sini tadi kan model persamaan regresinya seperti ini. E1 dan E2. E1 itu adalah untuk menjelaskan jumlah variansi variabel salary begin yang tidak dapat dijelaskan oleh variansi variabel education. Itu adalah E1. E2 itu adalah variansi variabel salary yang tidak dapat dijelaskan oleh variansi variabel education dan salary begin. Itu adalah E2. Oke, yang pertama kita cari dulu pengaruh
total pengaruh pendidikan atau education ke salary. Oke, yang pertama tadi untuk diagram jalur tadi kan menghasilkan ada pengaruh langsung dan ada pengaruh tidak langsung. Jadi di sini pengaruh, jadi total pengaruh langsungnya yaitu education ke salary yaitu menghasilkan P1 yaitu sebesar 0,172. Pengaruh tidak langsung education ke salary melalui sel begin yaitu P2 dikalikan P3 yaitu sebesar 0,1088. Jadi total pengaruh education ke salary yaitu penjumlahan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Jadi 0,172 ditambah 0,1088 itu 0,8798. Jadi total pengaruh pendidikan atau education ke salary yaitu sebesar 0,8798. Ini adalah total pengaruh education ke salary. Oke. Yang berikutnya adalah mencari nilai E1 dan nilai E2. Nilai E1 itu adalah akar dari 1 min R kuadrat, yaitu R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Jadi E1 itu akar dari 1 min 0,4, hasilnya sebesar 0,744. Jadi E1 di sini jumlah variansi variabel jumlah variansi variabel salary begin yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel education itu sebesar 0,744. Oke, selanjutnya E2 ya. E2 rumusnya masih sama, yaitu akar dari 1 dikurangi dengan koefisien determinasinya yaitu 0,792, maka E2 didapatkan 0,456. Maka bisa disimpulkan bahwa variansi variabel salary yang tidak dapat dijelaskan oleh variansi variabel education dan sel begin itu sebesar 0,456.